Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya, kita langsung aja mendengar firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan bekerja di dalam waktunya, ya, di dalam waktu dan musimnya. Ya, jadi kita tahu semua padahal ada musim-musimnya ya. Dan kita bersyukur di gereja ini kita dituntun dalam much more, dalam musimnya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan di dalam much more ini Tuhan merestorasi dan mereward, ya, memberikan reward, memberikan upah, ya, sebenarnya upah dari pekerjaan Dia sendiri di dalam hidup kita. Ya, Ia kerjakan sendiri maksudnya. Ya, kita bagaimana kita hidup di dalam Holy Spirit, ya, the Spirit of much more, ya, sama-sama katakan roh much more. Ya, kalau dunia nggak kenal much more, ya, dunia kenal semuanya terbatas, sumber daya terbatas, kayak tadi ya, masalah kita kabel semua terbatas, bisa rusak, bisa nggak jalan, tapi kita bersyukur kita memiliki Spirit yang tidak terbatas. Nah, kita mulai membaca Roh Kudus ini seperti apa, ya. Saya mulai dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama yang punya ayat, punya firman-nya. Ya, kita tidak menerima roh dunia. Sudah lihat ya, tidak menerima roh dunia yang lemah, miskin. Ya, lemah itu penyakit, ya. Kalau kita dengar roh-roh dunia yang lemah itu penyakit. Kita nggak terima penyakit. Dan miskin itu ya miskin. Ya, kekurangan, ketelanjangan, kelaparan, miskin. Kita tidak menerima roh itu. Ya, tetapi roh yang berasal dari Allah, roh Allah. Roh Kudus, sama-sama katakan Roh Kudus. Ya, Roh Kristus. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, jadi Roh Allah itu memberitahu kepada kita apa yang Tuhan karuniakan. Ya, yang jelas Dia berikan kepada kita kan Yesus, anak yang tunggal, yang satu-satunya yang dikasih. Dan di dalam Yesus itu kita menerima warisan, joint heir. Roh Kudus tuh ajarin kita. Jadi bukannya gini, kalau dulu kan rahasia tersembunyi kita dengar ya. Rahasia yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberitahu. Ya, dulu kita nggak tahu, misalnya, oh ternyata makin banyak umurnya makin dikuatkan misalnya. Oh ternyata kita ini hidup seperti cahaya fajar, seperti terang dari gelap, jadi muncul matahari, tambah terang sampai rembang tengah hari. Dulu kita nggak tahu. Ya, tapi Roh Kudus menyingkapkan melalui firman. Kita taunya apa? Kita udah dijejelin sama dunia. Manusia hidup ya dari bayi lemah, terus kuat sampai maksimal, terus turun lagi sampai maghrib lagi gitu. Itu yang diajarkan dunia dan kita melihatnya seperti itu. Ya kan, kalau kita bilang enggak sampai rembang tengah hari, bohong itu. Itu mah omong kosong. Makanya tidak terjadi. Sekalipun di tengah anak-anak Tuhan. Nah, tapi Roh Kudus mengajarkan kita berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah. Ya, yang dikaruniakan artinya yang diberikan cuma-cuma. Sama-sama katakan freely. Ya, bahasa Inggrisnya soalnya bagus dibilangnya. That we might know the things, ya, hal-hal that are freely given to us of God. Ya, freely, cuma-cuma diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau orang tanya, terus apa bedanya roh dunia, roh-roh dunia sama roh Allah? Roh-roh dunia nggak ada cuma-cuma, saudara. Semua harus bayar. Jadi kalau gereja itu mulai gini, oh harus bayar harga. Sebenarnya itu ajaran dunia. Nggak ada makan siang gratis, itu ajaran dunia. Semuanya harus bayar. Kalau salah harus bayar harga. Tapi kan gereja udah adopsi itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Seolah-olah kita harus
share bagian kita. Syarat ketentuan berlaku. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang apa? Freely. Sama-sama katakan 3 kali. Freely, freely, freely. Ya, freely itu cuma-cuma, saudara. Jadi kalau saudara bilang ini kata Roh Kudus nih, saudara akan begini, 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 tapi saudara harus bayar. Harus begini, harus begitu. Saudara udah pasti bisa tahu. Itu pasti bukan Roh Kudus. Bukan roh yang dari Allah. Karena jelas firman-Nya katakan memberi, 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 memberi. Supply, supply, supply dengan cuma-cuma. Untuk kita terima, 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 terima. Bagian kita makanya disebutnya iman. Makanya hal-hal seperti ini disebutnya kebenaran iman. Nah ini susah, saudara. Karena kita ada di dunia ini. Dunia nggak pengenal itu. Ya, makanya disebutnya dikaruniakan. Sama-sama kan dikaruniakan. Nah, bagian kita apa? Ya kita kalau kita bayi gitu ya. Ya kita diem aja udah. Terima. Atau kita seperti anak domba yang ditaruh di atas bahunya gitu. Ya jangan berontak gitu, mau ngapain? Amin. Ya. Jadi roh yang itu dikatakan itu bukan roh perbudakan. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat 15 ayat sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan tuh. Tadi roh-roh dunia lemah miskin pasti bayar. Pasti saudara. Ya, saudara mau bilang ini, "Oh, mau kaya, ke Gunung Kawi aja," misalnya gitu. "Oh, dulu ke Saibaba aja." Bayar, saudara, bayar. Nggak cuma-cuma itu. "Oh, cuma-cuma kok. Bebas, bebas, bebas." Bayar. Bohong itu. Diambil nyawanya, diambil anaknya, diambil kesehatannya. Ya, itu roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, jadi cirinya roh dunia apa? Takut. Kalau Roh Kudus sebaliknya, kalau gini, saya bilang gini, ini Roh Kudus tapi nakut-nakutin gitu. Wah, Roh Kudus mencari-cari kesalahan kamu. Roh Kudus mengejar dosa gitu. Roh Kudus mengorek-orek kesalahan. Terus kita jadi ketakutan gitu. Wah, kamu orang berdosa sih, kamu gak boleh datang ke Tuhan. Atau ya pokoknya ya saya sering kadang-kadang kan dari agama tetangga itu kan suka corongnya kedengeran gitu. Semuanya bayar, saudara. Semuanya bayar. Ya, kalau dosa harus minta-minta, "Aku dosa, ampun." Bayar semua. Nggak ada yang disebut darah yang menghapus dosa. Nggak ada yang disebut juru selamat yang menanggung, memikul dosa kita. Nggak ada, saudara. Yang ada juru selamat yang memikul semua kutuk, semua penyakit, semua kelemahan, semua buruk-buruk kita itu semua ditanggung. Nggak ada, saudara. Makanya disebutnya kita tidak menerima yang jadi takut lagi. Nah, tipik cirinya jadi gitu. Satu, cuma-cuma, sama-sama katakan cuma-cuma. Kedua, nggak mungkin Roh Kudus kasih kita ditakut-takutin gitu. Ditakut-takutin. Tapi kan gereja maunya khotbah ditakut-takutin. Kalau kamu nggak bayar perpuluhan, nanti kamu dikutuk. Usahanya kebakaran. Nanti jadi perdarahan. Ada yang begitu sebenarnya. Ada yang begitu. Dan itu kata Tuhan, dia bilang gitu. Saya nggak mau. Kita baca sendiri itu. Padahal itu roh perbudakan. Udah jelas. Membuat takut gitu. Kalau kita tidak menerima roh yang membuat kita jadi takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Ya, dan oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa, Dedi," atau Papa, Papi. Ya, itu roh yang membuat kita itu nggak takut. Gitu. Datang kepada Bapak kita, ayah kita. Itu roh yang Tuhan berikan. Itu roh yang dari Allah. Ya, jadi saya sih udah bilang absolut mutlak. Ya, saudara harus terima absolut mutlak.
Kalau bayar, bukan Roh Kudus. Kalau ditakut-takutin, bukan Roh Kudus. Benar, saudara. Ya, kalau diancam-ancam, bukan Roh Kudus. Memang di bawah penghukuman ya begitu. Itu karena mereka tidak mau terima kasih karunia perjanjian lama, hukum Torah. Ya semuanya itu kan ditakut-takutin juga. Kalau nggak dibunuh, kalau nggak mati, kalau nggak dirajam. Bu, itu hukum bukan ditakut-takutin, hukum ya lempeng aja. Cuma dikasih tahu aja. Kalau kamu berdosa, kamu dihukum, hukum mati. Kalau dikasih karunia, kamu ditebus. Kamu diberikan Roh Kudus. Ya nanti kita baca, kan Roh Kudus apa dia bilang? Ya, roh penghibur, penolong. Penghibur ya penghibur. Bukan comel kalau penghibur, nanti kita baca. Oleh roh itu kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau kita spirit of sonship itu sebutnya. Ya, God's children. Ya, kita nggak boleh takut lagi. Dan malah itu membawa kita kepada kemuliaan, ya, dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita baca di ayat yang lain, joint heir. Ahli waris, pewaris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tapi kita terima Roh Kudus dulu dong. The promise namanya. Terima Yesus, terima Roh Kudus. The promise. Definite article. Satu-satunya itu janji Bapa. Kita terima kasih karunia semua karena Roh Kudus juga kasih roh kasih karunia. Dikatakan kita ya Aba ya Bapa, Papi, Dedi, Papi, ya. Sehingga kalau ditanya, kenapa kamu, ya dulu ayah saya meninggal gitu, kemudian dia mewariskan, ya semua hartanya milik kita anak-anaknya. Kenapa? Baik kelahiran gitu, saudara. Melalui kelahiran. Karena saya anak papi saya. Anak tetangga kebagian nggak? Enggak, kecuali dikasih. Ya. Tapi karena kelahiran, ya kita anak menerima. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kalau saudara bilang, ya itu kan janji buat Israel, ini kan janji buat si Daud atau si Yusuf gitu misalnya. Semua itu yang ditulis di Alkitab itulah janji-janji Allah di dalam Kristus bagi kita akhirnya. Makanya disebutnya kita keturunan Abraham berhak menerima janji-janji Allah. Pertama apa? Ya the promise. The promise itu adalah Roh Kudus. Ketika kita terima Yesus, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, join heir with Christ tuh. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Tuh ada menderita, suffering. Menderita bersama-sama dia. Jadi gini, ketika saudara dan saya percaya benar, ya, menderita sebagai orang percaya apa misalnya? Ya dikata-katain lah, diketawain. Dia orang percaya kayak gitu katanya, mana ada kayak gitu, cuma-cuma diketawain gitu ya, dikata-katain. Wah katanya hidupnya sehat terus, dimudahkan lagi. Dosanya diampuni, enak dong bikin dosa, diketawain gitu. Itu menderita karena Kristus, saudara menderita karena percaya benar. Sama-sama kan menderita karena percaya benar. Kalau saudara percaya salah sama dunia, saudara nggak menderita. Iyalah, kita udah tua, udah umur, ya maklum lah. Faktor U, lupa, nggak diketawain kan? Nggak diketawain saudara. Iyalah faktor U gitu. Tapi kalau saudara bilang gini, enggak, saya memiliki pikiran Kristus, saya tambah hari tambah cerdas, saudara diketawain. Nah itu menderita, dibilang menerimanya bersama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Bukan menderita gini, wah kita ditangkap terus dipukulin, dianiaya. Nggak bisa saudara, siapa yang bisa menganiaya biji mata Tuhan? Saudara baca aja di Alkitab, Paulus dirajam, dicambuk, diapain, nggak bisa mati, saudara. Hanya Tuhan mau bilang gini, di dalam kelemahanmu, kuasaku nyata kan?
Sampai dia mati aja ngalamin kebangkitan gitu. Dirajam kan mati. Sudah harus paham sampai-sampai mengerti gitu. Jadi jangan diplesetkan atau ditipu sama siapapun. Ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ya, jadi kalau dulu Mika suka tanya sama saya, Pipi, kalau kita percaya kasih karunia gini, implikasinya apa sih? Apa sih implikasinya kita percaya kayak gini? Yang orang lain iri. Saya baca aja di Alkitab. Tuhan Yesus, kenapa sih? Dia kan roh kasih karunia. Dia kan manusia yang turun ke bumi untuk menyelamatkan orang Israel pertama-tama. Dengan kasih karunia. Ya, kenapa sih orang ahli Taurat, orang Farisi yang notabene tahu firman, kok membenci dia, benci banget gitu? Kenapa sih? Tuhan Yesus juga tanya, kenapa sih kamu benci aku? Perbuatan baik apa yang kamu mau membunuh aku? Gitu. Nah, itu spirit dunia yang iri. Jadi kalau saudara, terus jadinya kita apa? Konsekuensinya, implikasinya? Ya paling orang iri. Diketahui, nah tuh hyper grace tuh, yang percaya tuh dari kemuliaan kepada kemuliaan misalnya, yang percaya tuh kebenaran hadiah misalnya. Oh, yang percaya dosanya diampuni, mau selalu mau segini, mau depan selama-lamanya. Lah, firman yang begitu bagus dia jadi bahan olok-olokan, saudara. Ya kan? Nah, itu dibilang menderita bersama-sama dengan dia. Ngerti nggak, saudara? Karena kita lihat Yesus waktu di bumi, saya selalu bilang, siapa sih yang bisa nyolek kepalanya Yesus gitu, atau sentil mukanya, atau gamparin dia? Nggak bisa, saudara. Setelah dia menyerahkan dirinya di atas mezbah, ya baru. Itu namanya diserahkan gitu, untuk dihina, dicaci, diinsulт, untuk menanggung dosa-dosa kita, menanggung penghukuman yang mesti kita terima. Amin. Ya, jadi nggak terima roh perbudakan. Roh perbudakan itu, nggak ada cuma-cuma, ya. Nah, 2 Timotius 3, ayat saya terusin dulu ya, Roma 8 ayat 17 tadi ya. Makanya 17 kan bagus kan? Then heirs of God and joint heir with Christ. Sudah lihat ya. Kita terima the promise, kita terima Roh Kudus, meterai. Kita itu sebenarnya terima joint heir. Saudara jangan main-main ini. Ini yang diketahuin orang gitu. Oh, kamu sama-samain diri kamu sama Yesus. Saya aja pernah dengar gitu ya, ketika saya bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terlepas dari perbuatan saya. Diketahuin orang, saudara. Ini kamu nyamain sama Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, kamu joint heir with Christ. Sekarang kita jangan lihat ke diri kita, lihat ke Yesus ya dong. Kalau joint heir, Tuhan punya apa? Tuhan punya penyakit gitu. Tuhan punya kemiskinan gitu. Tuhan punya kutuk gitu. Nggak punya, saudara. As he is, sebagaimana dia di surga, demikian saya di bumi. Nah, pertanyaannya gini. Kalau saudara tahu, dan saya udah tahu hal-hal yang sebagus ini, janji-janji Tuhan. Karena kita anak Allah, karena kita diberikan Roh Kudus. Saudara masih mau gini, malu atau saudara, ya udahlah, saya juga sama kok sama kamu. Saudara mau gitu buang hal yang sia-sia? Joint heir, dibilang joint heir with Christ. Gara-gara cuma dikata-katain doang, hyper grace, atau kasih karunia lebay, atau kasih karunia apa sih dibilangnya gitu, overdosis gitu. Yang ketawain yang malu, saudara. Harusnya Kristen ngatain gitu, malu mestinya. Orang firmannya bilang jelas kok. Ya, jadi sebagai minggu lalu khawatir, ketakutan, kecemasan, ya, upaya-upaya perform, ya, bahkan orang takut tuh sama kecoa aja takut gitu. Ya, kita nggak punya roh ketakutan itu, saudara. Ya, kita melihat good days, hari-hari baik, enjoy, ya, menikmati hari-hari yang baik.
Ya, karena sekarang kita memiliki Aba. Artinya apa kalau sekarang kita punya Aba Bapa? Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita udah. Ya. Bukan lagi budak, punya Bapak. Kan gini, ini Bapak, kita bilang, wah saya hamba Tuhan. Bukannya, iya betul saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara dibilang, kamu bukan lagi hamba, kamu anak. Ya, kita jangan jadi balik spirit of slavery tadi, roh perbudakan. Ya bukan porsi kita anak. Iya kamu dulu budak, kamu orang berdosa, sekarang kamu anak. Gitu Tuhan bilang. Ya. Jadi saudara nggak terima roh perbudakan juga termasuk ini. Kita nggak mendengar opini orang lain, gitu. Ya, karena menderita karena Kristus tuh opini orang lain, penilaian orang lain. Kita bilang enggak, gitu aja. Kita bukan lagi budak ketakutan. Kita bukan, ada lagunya kan, bukan, kita nggak terima lagi a slave of fear, dia bilang. Ya, kita tuh kayak anak bayi aja gitu. Kalau anak bayi kan nggak tahu apa, gitu, ya cry aja gitu. Bapaknya langsung lihat. Ya, makanya Petrus waktu dia berseru, nah kita masuk ya, lihat ya. Ketika kita tahu bahwa kita punya spirit of sonship, keputraan, ya bukan anak-anak yang nggak terima. Kan anak tuh sebenarnya ada sonship itu huios, ya keputraan, terima warisan, bukan anak baru bayi yang nggak terima warisan, bukan. Ketika kita lahir di dalam Kristus, kita join heir, keputraan. Tapi kita mintanya gimana? Ya teriak aja, minta berseru kepada Tuhan. Amin. Ya. Tadi udah ya. Lanjut. Petrus ya. Jadi ketika Petrus, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh saya jalan di atas air. Kayak anak kecil aja dia kan. Dia udah tahu kalau nggak perlu ombak, nggak perlu badai itu. Karena BJ-nya, berat jenisnya dia dengan air itu gedean dia, ya dia pasti tenggelam gitu ya. Di atas air. Emang sih ngambang lagi kalau jadi mayat. Tapi maksudnya ketika dia ngomong gitu, dia kayak orang kecil aja. Nah, tapi Tuhan itu ya waktu dia suruh murid-muridnya ke seberang, pergi, dia naik ke bukit kan doa. Matanya tuh melihat, saudara. Seperti sekarang juga, matanya Tuhan melihat kepada kita. Ya Aba ya Bapa, kita tinggal cry kan. Berseru bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya cry, ya berseru dengan suara keras, kayak nangis gitu kan, tapi berseru dengan suara keras. Nah, ketika dia bilang, kalau engkau itu, suruhlah aku datang, ya kan? Murid-murid takut kan? Spirit of fear. Kenapa? Oh itu hantu. Padahal Tuhan Yesus. Ya. Tapi dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Kata Yesus, datanglah. Kalau dia tahu itu hantu, datanglah, ya dia mati dong. Ya kan? Sebenarnya Petrus tahu itu Yesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dia rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Ya, ketika dia menilainya, dia menganalisa seperti di bawah matahari, dia mulai ingat gitu. Iya ya, mana bisa manusia jalan di atas air? Ya tenggelam. Ya walaupun nggak ada badai, biar lalu tenang gitu air, tetap aja tenggelam. Ya secara manusia di bawah matahari. Ya padahal ketika dia matanya fokus pada Yesus, dia berjalan di atas air. Sama-sama katakan fokus pada Yesus. Makanya kita kan disebutnya memandang kepada Yesus. Ya, ketika dirasa takutlah ia. Lalu berteriak, cry bahasa Inggrisnya ya. Dia berseru, berteriak. Ya, Tuhan, tolonglah. Tuhan tolonglah. Ya, Tuhan nggak mikir-mikir gini. Tolong jangan ya. Padahal bandel nih orang. Suruh lihat ke sini terus aja, enggak, saudara. Segera Yesus mengelurkan tangannya dan memegang dia berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya selalu kalau Tuhan bilang, kenapa kurang percaya? Kenapa nggak ambil banyakan gitu, saudara? Kita karena udah hidup di bawah dunia yang terbatas, kita pikir semua sumber daya terbatas. Jadi kita pikir, ya udahlah Tuhan, cukuplah segini aja, cukuplah segini. Bukan nggak boleh, saudara. Secukupnya gitu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, tapi ukuran Tuhan itu yang kita baca, mujizat kreatif, mujizat supranatural itu berlimpah-limpah selalu. Ya, makanya dibilang jangan bimbang. Orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Kenapa orang Kristen nggak dapat apa-apa ya? Belajar dari situ. Bimbang itu apa sih? Udah Tuhan kasih kita tepis gitu. Kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Kan bahasa yang seringnya begitu. Belum apa-apa udah nggak percaya. Jadi gimana dong? Ya udah kayak anak kecil aja, Tuhan kalau engkau itu suruhlah aku jalan di atas air. Ya udah jalan aja, matanya fokus aja. Kalau mau tenggelam juga, tolong, cry. Ya. Jadi berseru itu, cry itu nanti kita lihat ya dari gimana hubungannya dengan Roh Kudus. Cry ya. Segera tanpa pikir panjang Tuhan mengulurkan tangannya, menolong. Nah itu kita juga tahu ketika ada perempuan anaknya kerasukan, perempuan di Sirofenisia, dia berseru. Matius 15 nih, saya bacakannya ayat 22 ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, orang dari Sirofenisia, ya, dari daerah itu, dan berseru, cry, kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Cuman dia pura-pura orang Kanaan, pura-pura jadi yang menyerukan Yesus anak Daud, tanya orang Yahudi. Nah, Yesus bilang, aku datang nih buat orang anak-anak, makanya roti anak-anak. Ya nggak mungkin dikasih ke anjing, tapis sebenarnya anak anjing. Dia bilang Yesus itu buka peluang buat dia. Ya tapi Tuhan, anak anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya makanya ayat 25 bilangnya, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing, papis ya, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara dan saya terima Roh Kudus, kita terima the children's bread, roti anak. Ya, anak perempuan ini kerasukan setan, sangat menderita di tempat lain. Ketika dia dengan iman menerima roti yang remah-remah itu juga, ya, anaknya sembuh di tempat lain. Kita lihat, kita mikir roti anak, apa? Perjamuan kudus. Kita terima bread itu dengan sadar gitu. Bahwa roti anak ini, kan mungkin dibilang, discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus yang dihancurkan itu supaya kita sembuh. Dipecah-pecahkan itu seperti biru Yesus yang mengambil semua penyakit kita. Children's bread. Kita miliki sonship. Tapi kita lihat ya, oh ada berseru ya. Just cry. Segera sembuh. Ya, Lukas 18 ayat 38. Ya, ini pengemis di Yeriko, ya, Bartimeus. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berseru lagi, cry. Ya, maka mereka berjalan di depannya menegur dia supaya ia diam. Maupun semakin keras ia cry aloud. Ya. Tuhan tuh nggak mengabaikan. Murid-murid udah bilang, udah gandeng ini orang, suruh diam kenapa? Ya, cry. Ya, bahasa Yunaninya krazo.
ya. Cry aloud, ya. Jadi look to Jesus, memandang ke Yesus, bersandar, bergantung, melihat ke atas. Dia buta, ya, sembuh, saudara. Luar biasa, ya. Ya, jadi spirit of sonship itu bicara juga sebenarnya anak kecil gitu. Anak kecil kan kalau belum bisa ngomong, dia cuma papanya denger dari jauh langsung kejar. Ada apa? Tuh langsung gendong. Ya. Jadi Yesus, engkau solusi saya. Yesus, kau jawaban saya. Saudara kalau udah begitu tuh bulat gitu. Nggak usah ragu-ragu. Ya, karena Tuhan, kita udah tahu Tuhan lebih dulu sebenarnya udah prepare the way, menyiapkan jalan sebenarnya. Ya, tadi Mika kemana tuh? Nggak ada ya. Mika sempat kan kemarin sebelum dia kerja masuk di pabrik yang udah settled gitu, yang udah ini, dia kerja bawa mobilnya orang Korea. Ya pokoknya singkat cerita, itu orang Korea tuh masih utang dia $800 Australia. Kalau dikurskan 10 juta. Dibilang, Mr. Lee kapan mau bayar? Ya nanti begini, nanti nggak bayar sampai teleponnya udah kamu diterima lagi. Ya saya bilang sama dia, Mick, udah forget it. Bukan forget it. Ya kita doakan, Mr. Lee itu mungkin orang kekurangan, dia perlu duit, ya doain aja, berkati. Damai sejahtera, selesai. Apakah hidupnya jadi miskin? Enggak, saudara. Saya selalu mengajarkan, masalah kita itu lebih masalah yang ngutang nggak bayar, atau yang nipu, yang bohong, daripada yang ditipu, yang dibohong. Ya kita nggak mau ditipu, ya kita nggak mau dibohongin. Tapi jangan takut. Sorry. Jangan takut. Ya, mau Laban menipu Yakub. Itu contoh yang bagus ya. 10 upahnya diganti. Diputar balik, diganti, gimana Tuhan terus memberkati. Sudah lihat? Ya, awalnya kita masih pakai cara dunia. Udah lah jual rezekinya. Tapi saya pikir lagi nggak usah lah. Ya. Berkat itu dari Tuhan. Benar, saudara. Ya, ketika dilepaskan gitu, ya ada aja berkatnya. Tapi aku disuruh lembur, dapat nih segini, dapat ini bayaran yang baik, semuanya baik. Ya, jadi kita nggak bisa di bawah lagi roh perbudakan. Nah, ketika dia berseru, Tuhan memberikan kebijakan. Tadi kita lagi bicara Roh Kudus, another helper, penolong yang lain. Ya, Yohanes 14, kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, another comforter bahasa Inggrisnya. Yang memberi saudara itu comfort, nyaman, bukan cemas, ketakutan, gelisah. Saudara kalau gini, diberikan Roh Kudus tapi saudara cemas saja. Waduh, saya masuk surga, masuk neraka ya. Waduh, hidup saya, masa depan saya bisa dihukum Tuhan, gak dihukum Tuhan. Itu bukan Roh Kudus, saudara. Baca aja Alkitabnya. Ya. Minta kepada Bapa, kepadamu seorang penolong yang lain, another comforter. Tuhan Yesus di tengah-tengah murid itu comfort, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ya, tuh baca tuh di Alkitab yang Paical kasih itu. He shall give you another comforter. Ya, abide with you forever. Continue, berkelanjutan. Amin. Sudah lihat itu yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 26-nya bilang ini, tetapi juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Udah memberikan comfort, our weakness disebutnya, ya. Memberikan help kita di dalam kelemahan-kelemahan, weaknesses. Jamak tuh.
Ya, jadi pastor tadi sampaikan, siapa yang punya kelemahan? Ya, semua juga punya kelemahan. Dia menolong, abide dalam diri forever, selama-lamanya dia menolong asthenia, ya. Itu feebleness, itu apa tuh disebutnya ya? Asthenia bahasa Yunaninya tuh. Moral juga bisa, frailty, ya, disease, infirmity, sickness, weakness. Itu semua ditanggung, saudara. Kelemahan-kelemahan itu. Ya, kekuatan, weakness, infirmity di dalam tubuh, di dalam jiwa juga. Saudara lihat. Saudara, begitu komplit. Roh kan di dalam roh. Terus ke jiwa kita, ke tubuh juga. Nanti kita bacakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus juga menghidupkan tubuh fana kita, tuh, saudara. Itulah yang disebut helper tadi. Ya, kelemahan kita, sebab dia tahu bagaimana sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sudah lihat tuh. Ya, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini bicara tentang doa bahasa roh. Ya. Yang keluhan-keluhan groan, ya, yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, berdoa, makanya bagaimana sebenarnya harus berdoa kita tidak tahu tuh, melampaui, sebenarnya dia melompati understanding kita. Itu nanti di 1 Korintus 14 ya. Tapi ini kita sampai situ ya. Tadi kan saya bilang Roma 8 ayat 11 saya baca. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, yang menyeru kepada kita Aba dan Bapa itu tadi ya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada lihat ya, the promise. Dan dia memberikan kepada kita doa, ya, yang melampaui sebenarnya bypass mind kita. Ya, kita bilang, wah, mana bisa, gimana, saya nggak punya ini gimana. Saya pernah alamin, saudara ya, ketika dari full timer diberhentiin gitu ya. Tuhan, kalau orang nggak kerja nggak makan. Tapi singkat cerita saya dapat showroom. Gitu aja Tuhan kasih. Kalau saya hitung-hitung sekarang cuma begitu aja. Semudah itu. Ya, makanya melengkapi understanding kita nih. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ini dia. Ya. But my understanding is unfruitful. My understanding dilengkapi gitu. Ya, ada Pastor Mark bilang gini, kalau saya berdoa pakai pikiran saya, dia bilang ya, saya berdoa, Tuhan saya mau seganteng Pastor Matthew, dia bilang gitu. Wah, dia bilang gini, akal budi saya bilang gini, oh nggak mungkin. Nggak mungkin gitu dia bilang. Tapi kalau saya berbahasa roh, itu dilengkapi, saudara. Misalnya saya berdoa gini, Tuhan, saya mau berdoa, saya lebih kaya dari Elon Musk misalnya. Elon Musk kan mewarisi apa yang Yesus terima. Pikiran saya bilang gini, nggak mana mungkin, gitu kan? Nah, tapi Roh Kudus itu, bahasa roh itu sebenarnya dia bilang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Ya. Tuh, dia bilang ya, but my understanding is unfruitful kalau my spirit pray. Nah, jadi akal budi kita terbatas. Roh Kudus tidak terbatas.
Ya, kalau Pastor Bim bilang sebaliknya, dia kan gagap dulu waktu masih sekolah. Kalau dia tahu, dia berdoanya tuh bilangin, wah nanti saya akan menjadi pastor di mega church gitu ya. Dia nggak berani doa, dia bilang, saya nggak berani. Orang saya ngomong aja di depan kelas diketawain. Gagap gitu. Ya, wah Tuhan kasih kepada kita speak in tongue, berdoa di dalam roh, perfect prayer, doa yang sempurna. Oh, Pak, sama kita harus begini, harus begitu. Enggak, saudara. Itu fasilitas yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena saudara memiliki roh keputraan, mewarisi semua yang Tuhan punya. Bayangin, gimana saudara doanya? Tuhan, kau punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Semuanya juga, ya itu kita berdoa begitu. Tapi kita, otak kita bilang gini, yang benar aja gitu ya kan. Nah, makanya kita bypass saja the mind ya. Itu adalah dalam bahasa roh. Kita berdoa berbahasa roh. Ya, juga waktu kita berdoa berbahasa roh, Tuhan membersihkan bait Roh Kudusnya. Ya, jadi rumah doa. Bait Roh Kudusnya. Ya, Matius 21 ayat 12. Ini luar biasa. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang penjual yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan semua meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Prayer in the Spirit. Kita bait Roh Kudus, rumah doa, bait Allah. Ya, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya udah berbahasa roh aja, Tuhan. Semua yang pikiran-pikiran yang nggak benar. Tadi kan apa tadi dibilang kelemahan-kelemahan itu terselip di mana dalam hidup kita. Ketika kita berbahasa roh, kita berkata gitu, Tuhan bersihkannya semua. Ya, terima aja, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan, pedang-pedang itu seperti buka pintu untuk semua kekotoran, stres, khawatir, lenyap. Ya, provision datang, saudara. Provision datang. Luar biasa ini ya, pewahyuan ini. Ya. Jadi rumah bait Roh Kudus kita ini bukan sarang penyamun. Itu waktu kita berdoa dalam bahasa. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, set a watch of O Lord before my mouth. Keep the door of my lip. Kita mau, saudara. Ini rumah Tuhan. Kita merasa ya, provision datang, saudara. Itu sedia. Saya mau dibersihkan, saya. Amin. Ya, provision datang. Ya. Waktu berbahasa lah, semua pikiran yang buruk, yang jelek, yang busuk, semua yang jelek-jelek, beban-beban berat semua dibuang, dibersihkan gitu. Kayak Tuhan membersihkan bait Allah. Kan rumah doa dibilang. Roh Kudus sendiri yang kerja, Allah sendiri yang kerjakan. Dan provision, penyediaan datang sekali lagi. Amin. Ya, jadi ketika kita diberikan comforter, penolong atau penghibur yang lain, dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ya, udah jelas. Ya, continue berkelanjutan. Penghibur, penolong, helper. Ya, ketika kita berbahasa roh, ya bersih-bersih semua. Breakthrough, manifest dari janji-janji. Karena dialah the promise. Janji Tuhan. Ketika Yesus naik, tunggu the promise. Definite article, the promise. Roh Kudus itu kalau kita udah terima Roh Kudus, kita terima semuanya gitu. Ya Aba, ya Bapa. Kita tinggal berseru aja, ya Aba, ya Bapa. Nah, lihat powerful yang kita dengar. Ya, puji Tuhan, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Inilah waktunya saudara.
Saudara terima Yesus, sudah diselamatkan. Saudara terima Roh Kudus, sudah terima semua warisan Tuhan. Ya, dengan meterai Roh Kudus. Ikuti saya berdoa. Katakan begini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang memanggil, ya Aba, ya Bapa. Menerima warisan, joint heir. Pewaris bersama-sama dengan Yesus. Menerima Roh Kudus. Ya, kalau saudara belum terima Roh Kudus, saudara pikir ini, minta aja. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita di dalam bahasa. Ya, hirala bashke. Mari yang berbahasa roh berbahasa roh. Hirala bashke. Orarala bashke. Hirala. Saudara mau berhenti. Saudara bisa berbahasa roh di tempat umum. Dibilang apa tuh? Di bawah lidah kita. Nggak usah pakai bersuara juga bisa. Stop. Jalan-jalan. Memuji Tuhan dengan roh. Di mobil, saudara masak dimanapun. Kita dibersihkan, semua dibersihkan. Dan manifestasi dari semua janji-janji Allah. Karena kita pewaris bersama-sama Yesus. Ya, saudara yang tadi menerima Yesus berkata di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sudah diberkati. Mari kita perjamuan kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita miliki roti anak. Ya. Roti anak. Tubuh bait Roh Kudus. Tubuh Kristus. Oke, jatuh. Nggak apa-apa. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan mengambil roti. Ya, angkat roti kita di tangan kanan kita. Dan mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Kristus. Ya, bahwa tubuh Kristus itu dihancurkan benar-benar supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa supaya. Ditikam, ya, tombak begitu keluar air darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulang, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilur yang kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Semua kutuk, semua penghukuman, semua dosa, semua yang buruk diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita rest bersandar di dadanya, dekat, yang nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah dilupakan. In Christ, Christ in us, di dalam kita. Dan kita hanya berkata, Yesus, kita join heir with Kristus. Apa yang Yesus layak terima, kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kehormatan dan berkat-berkat. Ya, demikian kita di bumi sekarang. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Di dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Merambatkan akarnya di tepi batang air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita berbuat, prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat. Roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik, delese butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita baik Roh Kudus. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Memiliki otak Kristus, mata Kristus, semua anggota tubuh, ya jantung, paru-paru, ginjal, semua
Ya, setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita. Sudah makan ini cara perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Taken away, sudah hapus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mewarisi Kanaan. Kita mewarisi, kita memiliki spirit of sonship. Mewarisi. Ya, berarti kita tidak usahakan, kita terima. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memiliki. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam berjalan tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada kelaparan, saudara. Tuhan sudah siapkan, sediakan semua. Kita mewarisi dunia ini. Mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, Geshem Barakah, ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, semuanya kita wariskan dari Tuhan. Kita memiliki roh spirit sonship. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasi kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan ucapan syukur kita.